Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Mimbar Intelek. Nah ini yang akan saya sharing terkait dengan masih pada Kepmendikti Saintek nomor 39 yang masih banyak ditanyakan oleh dosen-dosen ya, baik itu di kolom komentar itu maupun di Instagram. Kali ini saya akan sharing terkait dengan navigasi karir dosen. Kita membedah aturan jurnal bereputasi dan jalur akreditasi, artinya jurnal seperti apa yang kemudian bisa digunakan untuk naik jabatan akademik dosen, baik naik hanya cuma 1 tingkat atau 2 tingkat ya, karena penting kita harus memahami ini sebelum kita mengajukan jabatan akademik dosen, dan kita perlu juga harus merancang strategi yang tepat biar nanti pengajuan jabatan akademik dosen kita itu tidak ditolak hanya gara-gara publikasi kita. Kan sangat disayangkan kalau kita sudah berhasil publikasi, ternyata publikasi kita tersebut tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus ya untuk naikkan jabatan akademik dosen. Nah, tapi Bapak Ibu dosen, sebelum saya membahas lebih dalam terkait dengan ini, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lain, yang kemudian luarannya itu bisa digunakan untuk kenaikan jabatan akademik dosen ya, ketika sudah berhasil publikasi, nanti Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya disediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, berkat e-book tersebut saya juga sudah berhasil publish ya beberapa jurnal, dan sekarang sudah ada yang baru publish juga ya di bulan ini berkat dari e-book tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu dosen untuk memanfaatkan e-book tersebut ya, karena nggak ada ruginya gitu. Nah, jadi yang pertama kita harus memahami dulu autonomi jurnal bereputasi Bapak Ibu dosen ya. Jadi matriksnya itu mutlak, keragaman global, dan integritas yang diakui sebagai syarat khusus 2026. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dosen membacanya lebih jeli ya, publikasi yang tergolong kita publish di multidisiplin itu tidak bisa diajukan sebagai syarat khusus ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen punya publikasi multidisiplin yang sudah dirancang bahwa ini bisa dijadikan syarat khusus, untuk saat ini tidak bisa digunakan. Hanya bisa digunakan untuk penambahan KUM saja. Tapi untuk syarat khusus, ya mohon maaf tidak bisa ya. Kemudian zona eksklusi, yaitu area ranjau karya yang sah untuk angka kredit namun gugur sebagai syarat khusus gitu. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau yang multidisiplin ya, jurnal-jurnal multidisiplin, Bapak Ibu dosen hanya cuma bisa dipakai untuk menambah jumlah KUM. Kalau kayak seperti multidisiplin itu kayak jurnal Helion ya, yang terbitan Elsevier, itu yang saya tahu ya, itu artinya pendidikan yang masuk, teknik yang masuk, hukum yang masuk di situ banyak ya. Kemudian jalur akselerasi ya, jadi syarat luar biasa yang skenario lompat jabatan asisten ahli, lektor kepala, asisten ahli ke lektor kepala, sama lektor ke profesor. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Nah, untuk jurnal internasional bereputasi, jadi matris kuantitatif ya, tentu harus terindeks Scopus atau Skimago yang masuk di database Skimago juga dengan nilai SGR lebih dari 0,1 atau WOS dengan impact factor di atas 0,05. Kemudian bahasa dan identitasnya ini memiliki SSN, ditulis dalam satu dari 6 bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol ataupun Tiongkok. Nah, kemudian untuk jejak digitalnya, jadi Dewan Editor itu dapat ditelusuri secara daring ya, dalam hal ini online. Jadi tidak ada perbedaan susunan editor antara edisi cetak dengan yang daring, seperti itu. Kemudian integritas ilmiah, jadi ada proses peer review yang ketat ya, jadi dibuktikan dengan kita menyertakan riwayat korespondensi. Korespondensi itu mulai dari kita submit Bapak Ibu dosen, kemudian kita merespon komentar review dan lain sebagainya, itu semua ada bukti-buktinya gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah aturan keragaman global ya, jadi the Global Diversity Rule. Jadi untuk Dewan Editor yang wajib berisikan pakar dari bidangnya yang berasal dari minimal 4 negara yang berbeda Bapak Ibu dosen, jadi bisa dilihat. Tapi rata-rata kalau jurnal-jurnal yang penerbit ternama ya Bapak Ibu dosen, yang Elsevier, Taylor and Francis, Springer, Wiley, itu rata-rata semuanya sudah lebih dari 4 negara.
Kemudian dua negara dalam satu nomor terbitan isu yang sama, para penulis artikel harus berasal dari minimal dua negara yang berbeda gitu. Jadi audit arsip digital mulai dari format, template, dan jumlah artikel per penerbitan jurnal wajib konsisten, wajar, dan tidak berubah-ubah. Sebenarnya ini kalau konsisten agak sulit ya, karena kalau jurnal-jurnal Elsevier ataupun Taylor and Francis itu mereka punya target 1 tahun itu berapa, dan seringkali tidak selalu sama semacam itu, sehingga mereka sudah bisa memperhitungkan jurnal seperti apa yang akan diterbitkan di jurnal mereka gitu. Makanya aturannya kemudian filternya begitu ketat ya. Nah, diagnosis publikasi antara angka kredit dan syarat khusus. Jadi kita lihat ya di sebelah kiri itu adalah jenis publikasinya. Dalam hal ini adalah ada jurnal internasional bereputasi, kemudian sintesis atau pengembangan disertasi dan tesis ya di masa studi. Tidak bisa data dari tesis atau disertasi ya. Kemudian artikel seminar atau simposium masuk jurnal reguler atau edisi khusus ya. Kemudian publikasi pameran atau seni ya, di pameran seni ya di perguruan tinggi asal gitu. Nah, jadi kalau jurnal internasional bereputasi sah untuk angka kredit ya maupun sah untuk syarat khusus. Kemudian kalau yang sintesis atau pengembangan disertasi itu sah untuk angka kredit tapi tidak bisa dijadikan syarat khususnya. Kemudian artikel seminar, simposium itu masuk ke jurnal reguler edisi khusus ya, dinilai setara dengan jurnal reguler, tidak untuk syarat khususnya. Kemudian publikasi permanen seni ya di perguruan tinggi itu tidak bisa digunakan untuk angka kredit maupun syarat khususnya. Nah, ini zona merah 1, disertasi dan masa studi. Jadi karya ilmiah yang dipublikasikan selama masa pendidikan dalam hal ini sekolah ya, baik itu tugas maupun izin belajar, yang merupakan sintesis atau pengembangan dari tesis atau disertasi itu dapat dinilai masuk sebagai angka kredit prestasi, tetapi tidak bisa digunakan untuk syarat khusus kenaikan lektor kepala ke guru besar semacam itu. Jadi tidak bisa ya, mulai dari lektor hingga ke guru besar. Jadi itu sebenarnya ini sudah dibahas juga di POPAK 2019 dan sudah juga disampaikan pada saat sosialisasi. Jadi Bapak Ibu dosen harus jeli ya. Nah, kemudian untuk yang seminar dan edisi khusus itu juga tidak bisa ya digunakan. Jadi meskipun artikel diproses secara ilmiah, artinya melalui proses peer review yang panjang dan diterbitkan dalam edisi reguler atau khusus, maka naskah disajikan di seminar atau simposium lokakarya yang diterbitkan di jurnal internasional atau nasional terakreditasi edisi khusus ya atau special issue itu hanya dijadikan sebagai status angka kredit ya, dinilai sama dengan jurnal edisi reguler ya, tetapi tidak bisa digunakan untuk pemenuhan syarat khusus publikasi ilmiah ya untuk kenaikan jabatan. Jadi syarat khusus untuk murni ini menuntut karya orisinil yang dikirim langsung ke jurnal reguler tanpa perantara forum seminar atau simposium. Kemudian untuk kalibrasi waktu atau geografi, jadi batas waktunya aturan 6 bulan, jadi karya terbit lebih kurang dari 6 bulan sebelum TMT terakhir, misalnya terbit Juni, TMT Desember, hanya dihitung untuk angka kredit penelitian, bukan syarat khusus ya. Sedangkan untuk aturan 6 tahun, itu karena yang diajukan untuk syarat khusus wajib terbit maksimal 6 tahun sebelum pengajuan kenaikan jabatan akademiknya. Nah, batas geografinya itu adalah independence mutlak, karya ilmiah atau pameran karya seni untuk syarat khusus tidak boleh diterbitkan atau dipamerkan di perguruan tinggi asal dosen bekerja. Ini membuka kunci akselerasi kenaikan 2 jenjang Bapak Ibu dosen yang banyak digaungkan oleh teman-teman dosen, terutama untuk dosen-dosen yang produktif. Jadi loncat jabatan dalam asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke profesor itu mensyaratkan dosen memiliki capaian kinerja yang jauh melampaui target institusinya gitu ya. Jadi ada jalur prestasi yang luar biasa untuk mencapai level nasional ataupun internasional. Jadi cukup dengan dibuktikan salah satu dari dua jalur di atas untuk membuka akses akselerasinya. Jadi jalur dedikasi yang luar biasa mulai dari komitmen institusional melampaui batas standarnya. Jadi nanti akan saya tampilkan juga kira-kira apa yang harus dipersiapkan ya di sini. Nah, ini prestasi dengan dedikasi. Kalau prestasi yang luar biasa itu dia menghasilkan mahasiswa berprestasi ya, baik akademik maupun non akademik di level internasional. Kemudian menyusun naskah buku yang diterbitkan lembaga resmi, kemudian menghasilkan inovasi yang diakui internasional atau memiliki hak kekayaan intelektual,
dan meraih penghargaan baik ilmu, seni, budaya, olahraga minimal tingkat nasional. Nah, sedangkan dedikasi luar biasa ini SKP-nya sangat baik ya. Jadi pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran ini melampaui tuntutan tugas. Jadi ini dibuktikan secara administratif dengan nilai SKP sasaran kinerja pegawai sangat baik, paling sedikit dalam 2 tahun terakhir. Nah, untuk loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala ini melewati lektor ya tanpa harus mendudukinya. Jadi administrasi dan waktu itu minimal 2 tahun menduduki jabatan di asisten ahli. Wajib memiliki ijazah S3, doktor atau doktoral tanpa subspesialis atau subspesialis ya. Kemudian syarat kinerjanya menunjukkan dedikasi luar biasa, SKP sangat baik, kemudian 2 sangat baik, 2 tahun terakhir ya, atau prestasi luar biasa. Publikasinya tentu harus memenuhi syarat khusus ya, karya ilmiah atau seni yang merujuk pada sebenarnya pada ini ya, tabel 14 kalau di mana di persyaratan lektor kepala reguler ya di Kepmendikti nomor 39 itu. Nah, untuk loncat jabatan dari lektor ke profesor ini syarat fundamental ya. Jadi dibutuhkan 4 artikel kalau di sini ya, 4 artikel. Jadi pendakian menuju puncak menuju akademik tertinggi secara akselerasi ya. Jadi syarat waktu mutlaknya total minimal 10 tahun pengalaman mengajar sebagai dosen ya. Kemudian masa jabatan atau pendidikan minimal 2 tahun menduduki masa jabatan lektor, wajib memiliki ijazah S3, kemudian menunjukkan dedikasi luar biasa, capaian kinerja melampaui target institusi ya. Setelah fondasi ini terpenuhi, dosen wajib menghadapi filter tertinggi yaitu syarat khusus puncaknya itu seperti apa. Nah, ini syarat khusus lompat ke profesor ya. Sebenarnya ini ada kesalahan typo ya. Memenuhi syarat khusus reguler di profesor saja tidak cukup ya. Jadi lompat jabatan mewajibkan dosen itu memenuhi syarat khusus tambahan gitu. Jadi tentu harus di jurnal Q1, kemudian impact faktornya itu kurang lebih 7 ya, minimal 7 ya, bukan 5 gitu. Jadi ini adalah filter elit global. Angka impact faktor minimal 7 itu memastikan hanya riset berdampak masif yang mampu mengantarkan dosen pada akselerasi profesor. Nah, ini audit mandiri portofolio ya, yang perlu Bapak Ibu mungkin checklist ya, apakah matriks jurnal Anda nilai SJR-nya lebih dari 0,1 atau WOS-nya lebih dari 0,5, jika iya tulis ya gitu ya. Apakah dewan editor lebih dari 4 negara atau dan penulis dalam satu edisi itu lebih dari 2 negara, jika iya diketik ya gitu. Apakah karya ini murni bukan merupakan sintesis atau disertasi tesis masa studi? Kemudian apakah naskah dikirim langsung ke jurnal bukan via seminar atau simposium? Dan apakah jurnal diterbitkan oleh institusi di luar perguruan tinggi asal Anda? Nah, khusus untuk lompat ke profesor, apakah Anda memiliki minimal 1 jurnal Q1 impact factor di atas 7 ya, bukan 5 ya. Nah, secara kesimpulan dan langkah lanjut, jadi meraih jenjang akademik tinggi di era regulasi Dikti 2026 ini bukan sekedar tentang kuantitas publikasi yang masif, melainkan tentang presisi matriks ya, kepatuhan batas zona eksklusi dan kualitas kinerja yang luar biasa. Jadi menuju ruang berkarya, rencanakan lintas karir akademik Anda sejak hari ini. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video selanjutnya. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.